Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pranadya Anatalasa Zain. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya berjudulkan Analisis Kemampuan Keterampilan Kolaborasi Siswa kelas 11 dalam kegiatan belajar konsep biologi di SMK Negeri 5 Bojonegoro. Nah, latar belakang masalah yang saya ambil yaitu pada abad ke-21 ini siswa bukan hanya berfokus pada nilai akademik saja, tapi juga kemampuan kerjasama atau kolaborasi. Apalagi dalam pembelajaran biologi, siswa itu banyak berfokus pada diskusi, praktikum, dan juga kerja kelompok. Nah, namun kenyataannya pada kehidupan sehari-hari, siswa itu masih banyak yang kurang aktif saat kerja kelompok. Misalnya hanya ada yang diam saja atau kurang berpendapat dalam bekerja kelompok. Nah, dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu juga lebih banyak berfokus pada peningkatan hasil belajar kognitif saja. Namun masih kurang ada yang membahas tentang keterampilan kolaborasi yang berfokus pada konsep biologi pada jurusan analisis hasil pertanian. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Kenapa kok penelitian ini sangat penting untuk dilakukan? Karena dalam kehidupan sekarang kerjasama itu sangat-sangat perlu dilakukan, apalagi dalam dunia kerja, bukan hanya dunia sekolah saja. Nah, dengan adanya penelitian ini, guru itu jadi tahu kekurangan dari siswa itu di mana, sehingga nanti guru akan menampilkan strategi-strategi yang lebih efektif supaya siswa dapat mempersiapkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan pada abad ke-21 ini. Nah, metodologi penelitian yang saya gunakan ini adalah dengan teknik pengumpulan datanya berupa angket dari Google Form dengan menggunakan indikator-indikator dari Greenstein, kemudian statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat keterampilan kolaborasi siswa, dan sumber datanya adalah dari hasil angket yang telah diisi oleh siswa itu tadi. Nah, ini adalah hasil yang telah saya peroleh, di mana paling tinggi itu ditunjukkan pada indikator menghargai anggota tim sebesar 4,8 yang dimana menunjukkan siswa itu sudah mampu menghargai pendapat teman saat diskusi. Kemudian pada kedua itu ada indikator kompromi dan juga tanggung jawab sebesar 3,9 dan 3,95 di mana siswa ini mampu bekerja sama dan menyelesaikan tugas kelompok. Namun yang paling rendah itu ditemukan pada indikator bekerja secara produktif di mana ini harus perlu ditingkatkan. Nah, ini adalah indikator yang bekerja secara produktif di mana rata-ratanya itu sebesar 3,72 saja, yang dimana siswa itu harus perlu ditingkatkan kembali supaya bisa lebih aktif berdiskusi dan bekerjasama. Nah, strategi-strategi yang dapat dilakukan itu ada pembimbingan kelompok di mana guru ini dapat memberikan arahan dan pendampingan agar seluruh anggota kelompok itu lebih aktif dalam berpartisipasi. Jadi tiap siswa itu perlu didampingi supaya tidak ada salah satu siswa yang hanya diam saja. Sama seperti yang saya jelaskan di pembagian tugas. Kemudian yang kedua ini ada tanggung jawab dan juga kontribusi bersama di mana rata-ratanya itu sebesar 3,95 di mana itu cukup tinggi yang menunjukkan bahwasanya keterlibatan siswanya itu baik dalam kerja kelompok. Nah, namun juga ada strategi yang dapat dilakukan apabila tanggung jawab dan kontribusi bersama ini rendah, yaitu yang pertama dapat membagi peran seperti pada indikator yang tadi, yang sebelumnya, di mana membagikan peran supaya setiap siswa itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Setelah itu, yang kedua juga dapat diberikan pertanyaan romantik kepada tiap siswa supaya siswa ini terpancing untuk mengobrol dan bisa bekerja sama antar satu sama lain. Nah, kemudian ini adalah indikator ketiga yaitu menghargai anggota tim di mana ini menunjukkan hasil yang sangat tinggi yaitu 4,8 di mana siswa ini saling menghargai dan mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Nah, apabila dia mendapatkan yang cukup rendah itu dapat dilakukan strategi seperti meningkatkan fokus diskusi yang dimana siswa ini dibimbing supaya lebih fokus mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat antara satu sama lain dan juga melatih sikap toleransi dengan memberikan diskusi lebih banyak supaya siswa ini menghargai pendapat satu sama lain. Dan yang terakhir ini adalah indikator berkompromi di mana hasilnya yaitu cukup besar juga yaitu 3,97 yang menunjukkan bahwasannya siswa itu kesepakatan dan mencari solusi bersama kelompok itu cukup tinggi. Nah, ada juga apabila dia ingin mendapatkan
rendah itu bisa dilakukan strategi seperti melatih negosiasi dan meningkatkan sikap terbuka. Nah, melatih negosiasi di sini itu siswa juga bisa dibiasakan untuk saling menerima pendapat satu sama lain supaya bisa saling berkompromi. Jadi kesimpulannya, keterampilan kolaborasi yang telah saya ambil itu paling tinggi ada pada indikator menghargai anggota tim dan paling rendah itu ada pada indikator bekerja secara produktif. Sehingga ada cara-cara yang dapat dilakukan seperti melakukan pembelajaran terstruktur, terus pembagian peran yang jelas dan pendampingan guru selama kerja kelompok sebagai fasilitator. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari penelitian saya. Apakah dari audiens ada yang perlu ditanyakan? Silakan saudara. Pada hasil penelitian, indikator bekerja secara produktif mendapatkan skor paling rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Menurut saudara, kenapa siswa masih kurang aktif dalam kerja kelompok, padahal keterampilan kolaborasi mereka secara umum sudah masuk kategori baik? Izin menjawab pertanyaan dari saudara Reva ya. Jadi walaupun keterampilan kolaborasi ini masih termasuk baik, itu dari hasil angket masih terdapat 1-2 siswa yang bergenderkan laki-laki itu memberikan poin 1 atau 2 yang dimana menunjukkan sangat tidak setuju pada bekerja secara produktif. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya keaktifannya itu belum merata, sehingga biasanya itu ada faktor-faktor lain seperti siswanya itu masih malu bertanya atau hanya menyerahkan tugas pada siswa yang lebih unggul atau yang lebih pintar. Jadi perlu ada pembagian tugas yang jelas dan pendampingan guru sebagai fasilitator supaya semua siswa itu ikut berpartisipasi dengan baik. Apakah ada feedback? Sudah, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Jadi saya izin bertanya, untuk penelitian ini kan menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan datanya. Bagaimana cara saudara untuk memastikan bahwa jawaban siswa pada angket itu benar-benar menggambarkan kondisi asli keterampilan kolaborasi mereka di kelas? Izin menjawab pertanyaan saudara Salma. Jadi untuk memastikan hasilnya itu saya bukan hanya dari hasil angket saja, tetapi saya juga memastikan dengan berkomunikasi pada gurunya bagaimana kerjasama atau keterampilan kolaborasi yang ada pada kelas saat diajar oleh guru tersebut gitu ya. Jadi menurut dari guru saya itu sendiri masih ada beberapa siswa laki-laki gitu seperti yang saya jelaskan tadi masih menyerahkan tugasnya kepada siswa yang lebih unggul atau yang lebih pintar. Jadi pengisian akhirnya itu lebih jujur dan terbuka sehingga tidak ada yang perlu ditutupi dan saya jadi tahu dari kedua pihak. Apakah ada feedback? Baik, apakah dari yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi? Jikalau begitu, saya tutup presentasi penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.